Terima kasih untuk Anda yang masih bersama kami. Bagi Anda yang baru bergabung, berikut kami sajikan kembali 3 berita utama hari ini. Bencana banjir kembali terjadi di wilayah Ubud Gianyar. Warga desa Tenganan dan Nyuh Tebal di Karangasem makin resah dengan serbuan kawanan kera. Ribuan warga mengikuti tradisi Mekotek di Munggu Badung. Kebutuhan rumah subsidi di Bali terus meningkat, namun para pengembang mulai kewalahan. Pengembang mengaku harga tanah di wilayah Sanggulan dan wilayah perkotaan Tabanan kini sudah tembus Rp1 juta per meter. Sementara pemerintah menetapkan harga tanah untuk rumah subsidi maksimal Rp500 hingga Rp600.000 per meter. Salah satu pengembang di Tabanan mendesak pemerintah menaikkan batas harga rumah subsidi dari Rp185 juta menjadi di atas Rp200 juta. Menurut mereka, jika tidak, produksi rumah subsidi tahun depan bisa terhenti di wilayah Tabanan. Mudah-mudahan pemerintah dalam hal ini Kementerian PKP, Perumahan Kawasan Pemukiman itu bisa menaikkan harga rumah subsidi menjadi dari 185 juta menjadi 200 jutaan lah. Otomatis kita sebagai pengembang masih tetap bisa berkarya membuat rumah subsidi ini khususnya di Tabanan, karena seperti yang saya bilang di daerah Serbagita, Denpasar, Gianyar, Badung, Tabanan ini hanya Tabanan yang masih bisa mensuplai rumah subsidi, dan itu pun berakhir tahun sekarang aja kita bisa bikin rumah subsidi dengan harga yang 185 ini. Tahun depan kita udah tidak bisa bikin rumah subsidi lagi. Saat ini minat masyarakat terhadap rumah subsidi sangat tinggi, terutama di kawasan perkotaan. Namun harga tanah kini meningkat tajam sehingga pembangunan rumah subsidi sulit berjalan. Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Tabungan Perumahan Rakyat atau TAPERA serta pengembang akan mengkaji masalah ini, terutama soal regulasi agar pengembang tetap untung dan warga bisa mencicil dengan lancar. Ana Agung Gede Agung melaporkan dari Tabanan. Dalam waktu 2 bulan terakhir ini, daya tarik wisata Tirta Empul di Kecamatan Tampak Siring Gianyar memudar. Jumlah wisatawan yang biasa membludak menurun drastis. Padahal selama ini, Tirta Empul selalu menjadi primadona bagi wisatawan yang berkunjung ke Gianyar. Hal ini dibenarkan Made Mawi Arnata, Bedesa Manduk Ayelet. Jumlah wisatawan terutama turis asing sejak Oktober hingga November menurun. Wisatawan Jepang yang biasanya paling fanatik dengan objek wisata ini malah tidak ada. Beruntung ada Hari Raya Galungan dan Kuningan, masih ada wisatawan yang datang ke objek wisata ini. Pengelola berharap saat bulan Desember banyak wisatawan yang datang karena masa liburan. Kalau dari segi lokalnya Pak Diki banyak pemuda yang kasih terutama untuk Pura tertentu, untuk sembahyang, untuk sudah biasa. Tapi untuk masalah turisme itu sangat low season memang, low season yang biasanya itu kalau tidak salah prediksi biasanya Desember itu sampai menjelang tahun baru itu biasanya. Tetapi kadang-kadang juga tahun yang lalu juga masih tidak bisa diharapkan juga, ternyata juga kunjungnya tidak signifikan. Untuk menyambut high season nanti kira-kira ada persiapan Pak? Oh tidak, untuk menyambut high season ya seperti biasa-biasa saja Pak. Karena kami dari sini tidak menyiapkan sesuatu yang spesial. Karena itu sudah merupakan suatu wisata yang rutin berkunjung di Pura Tertentu. Biasanya yang berkunjung nanti dari negara natif? Dari banyak negara, jadi yang dominan saat ini kan dominan India yang ada. Jepang sama sekali tidak ada, Cina juga begitu. Yang banyak itu juga dari Eropa.
Menyikapi musim turis di akhir tahun, Dinas Pariwisata Gianyar selaku pengelola objek wisata Pura Tirta Empul lebih siaga dan mempersiapkan diri seperti meningkatkan keamanan karena cuaca saat ini sudah memasuki musim hujan. Tim Liputan melaporkan dari Gianyar. Bali memiliki banyak tradisi unik, apalagi saat perayaan hari keagamaan seperti Kuningan. Di Desa Munggu Mangwi Badung, masyarakat di sini menggelar tradisi Mekotek. Tradisi ini tergolong ekstrim sehingga tidak sembarang kaum laki-laki berani mengikutinya. Jika terdengar suara kulkul, maka pertanda tradisi Mekotek ini mulai. Para kaum lelaki dengan mengenakan pakaian adat Madya berjalan kaki di jalan desa sambil membawa sebatang kayu pulet. Saat tiba di persimpangan, warga yang memegang kayu pulet berkumpul membentuk formasi piramida atau gunungan. Mereka menyatukan batang kayu sehingga menimbulkan suara tek-tek sesuai nama tradisi ini, Mekotek. Yang menarik, salah satu dari mereka naik ke puncak sambil menyemangati peserta lain. Tentu ini membutuhkan nyali. I'm really excited to see it in the real life. I've seen it on the video. What do you think this is a danger ceremony? Yes, it looks pretty risky. But I think it will be fine. Hopefully. Do sometimes people get injured? Or not? Yeah. Tradisi Mekotek sudah ada sejak masa kejayaan Kerajaan Mangwi yang dahulu istananya berada di desa adat Munggu. Tradisi yang dahulunya untuk menyambut pasukan Kerajaan Mangwi yang baru pulang usai berperang menghadapi Kerajaan Blambangan. Acara ini kemudian berubah menjadi bentuk ungkapan masyarakat untuk mengusir roh jahat. Tradisi Mekotek yang ada di desa adat Munggu ini merupakan suatu tradisi di mana tradisi Mekotek ini merupakan suatu merayakan kemenangan di dalam mempertahankan kekuasaan Blambangan, di mana pada hari Sanis Syaruf Dewan Kuningan tradisi Mekotek itu dilaksanakan setiap 6 bulan sekali. Selain menyatukan kayu pulet menjadi formasi gunungan, peserta juga membawa berbagai jenis senjata yang dipercaya sakral seperti tombak serta tameng. Mereka membawanya mengelilingi desa. Tradisi Mekotek ini menambah keunikan khasana budaya Bali yang unik dan menarik perhatian wisatawan. Tim Liputan melaporkan dari Badung. Informasi tadi mengakhiri jumpa kita pada hari ini. Atas nama rekan-rekan yang bertugas pada hari ini, saya Sintiari pamit undur diri. Sampai jumpa, matur suksema.